blessing yang missing. Kalau kita lihat langsung episode terakhir, mungkin beberapa orang akan ketakutan karena terlalu besar dan tidak masuk akal. Tuhan itu bijaksana, tidak memberitahu kita segala sesuatu hari ini. Tuhan itu memberitahu kepada kita itu step by step, heart to heart, selangkah demi selangkah, satu persatu. Sebelum Tuhan tunjukkan surga, Tuhan tunjukkan pada kita dulu anak tangganya satu persatu di depan kita. Ya, karena itu jangan terburu-buru, hati itu harus sabar. Ya, karena firman itu bertahap datangnya. Meskipun Alkitab ini lengkap. Belajar dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Kemudian mujizatmu akan tiba yang lama telah kau tunggu. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini. Ini firman Tuhan pada Elia, yang ini firman mujizat. Pergi dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jangan salah alamat ya, Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit. Satu-satunya disebut di Alkitab ya di sini, Kerit ini. Yang populer, favorit semua orang itu sungai Yordan. Bahkan Naaman pun mandi di situ untuk sembuh. Sungai Kerit ini, I've never heard of it. Sebelum Elia sesudah juga nggak disinggung lagi. Apa ini sungai Kerit? Lokasinya persisnya ada di sebelah timur sungai Yordan. Jadi dia tidak jauh, tidak terlalu jauh lokasinya dari sungai favorit orang Israel itu. Elia harus mencatat, dia disuruh ke mana? Dia disuruh ke sungai Kerit. Dan nanti aku akan memberi makan engkau di sana. Bertahan di sana. Setiap orang harus menemukan poros kehendak Allah. Di situasi seperti ini, poros kehendak Tuhan tidak tentu geografis. Sungai Keritmu itu mungkin adalah hati bersyukur. Sungai Kerit beberapa orang itu berarti sabar menanti. Sungai Kerit beberapa orang lagi berarti belajar untuk menghargai perkara sederhana, tetap bekerja sekalipun nggak sepenuh hati. Sekalipun merugi, tetap mengelola. Beberapa orang sungai Kerit itu berarti banyak berdoa. Bertahanlah di sana. Where is di sana? Di sana itu di mana? Di mana Allah menghendaki Anda. Di mana Tuhan perintahkan Anda untuk berada. Sebab di mana Tuhan perintahkan Anda, di situ ada persediaannya. Dan di situ ada urapannya, karena Allah kita adalah Bapa yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dia juga adalah Tuhan atau majikan yang sangat responsibel untuk workers atau untuk hamba-hambanya. Tuhan suruh Elia, kamu pergi ke sana ya, sungai Kerit. Kalau Elia bandel atau bersandar dengan pengertiannya sendiri atau membantah, dia bisa berakhir di sungai Yordan loh. Kenapa Kerit Tuhan? Yordan itu loh, yang di sebelah barat itu jauh lebih promising, lebih menjanjikan. Bisa-bisa cerita ini berakhir beda kalau Elia tidak taat. Maka Elia mati kelaparan di sana, tidak ada gagak yang datang, airnya pun tidak memberi minum. Bisa-bisa Elia kecewa sama Tuhan, kenapa engkau tidak pelihara, bukankah aku nabimu? Tuhan tidak pernah berkata dia akan mengutus gagak ke Elia. Tuhan mengutus gagak itu ke sungai Kerit, kepada kehendak Allah. Allah tidak harus memelihara kita. Allah memelihara orang yang memelihara janjinya. Allah memelihara orang yang memelihara firman-Nya. God doesn't have to bless me. He blesses His word. Tuhan tidak harus memberkati saya, Tuhan memberkati firman-Nya. Karena itu Yesus berkata, jikalau firman-Ku hidup di dalam kamu dan kamu di dalam firman-Ku, bertahanlah di situ. Mintalah apa saja, aku akan memberikan padamu. Ayat itu jangan dicomot, diambil di luar konteksnya, dibuang bagian firman-Nya, langsung lompat ke episode terakhir berkata, mintalah apa saja. Nanti memanipulasi Allah. Ayat itu nggak pernah berkata, minta apa saja, Tuhan memberikan. Ayat itu pertama-tama berkata, jikalau firman di dalam dirimu, kamu di dalam firman-Ku, mintalah apa saja, niscaya diberikan. Tolong jangan diceraikan dari substance atau dari wujud, dari intisari firman Allah itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Dan kalau kita di dalam firman-Nya, berkat ke sana. Tuhan tidak memberkati Elia. Tuhan tidak memberkati Elia. Tuhan mengirim gagak itu pergi ke Elia karena Elia ditemukan di poros kehendaknya. Allah mengirim burung gagak itu ke sungai Kerit, bukan ke nabinya. Nabinya disuruh ke situ karena dia peka
peka dengan kehendak Allah. Allah tidak mau dia kelaparan. Tuhan suruh dia pergi ke destinasi pilihan. Tuhan berkata, inilah poros kehendakku. Pergilah ke sungai Kerit itu. Kalau Tuhan suruh bersyukur, bersyukurlah. Di situ ada berkat. Tuhan suruh rajin bekerja, bekerjalah. Sekalipun seolah-olah sekarang makan hati, lihat kondisi ekonomi. Di situ ada persediaannya. Tuhan, bukan dari pekerjaanmu datang berkat itu, dari Allah sumbernya, tapi melalui pekerjaan Anda. Atau bahkan bisa juga tidak melalui pekerjaan Anda, Allah bisa mencurahkan berkat. Burung gagak itu tidak ada aturannya. Dia bukan merpati yang bisa dilatih. Heran Tuhan memberikan burung gagak. Kenapa? Karena burung gagak tersebut adalah binatang haram buat orang Yahudi. Jadi, cara Tuhan memberkati dan memelihara Elia, itu bukan cuma di luar dugaan, tapi nggak masuk ke aturannya dia. Siapa bilang Tuhan kalau mau membuat mujizat dan memelihara umatnya, dia harus dalam bahasa Jawanya, sungkem atau kulo nuwun dulu dengan manusia, atau dia harus permisi, boleh nggak caraku begini? Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Tugasmu dan tugasku hanya peka dengan poros kehendak Allah. Kita nggak usah tanya-tanya sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Apa kehendak Tuhan dalam situasi ini? Apa yang ada? Bersyukur atau mengeluh? Bersyukur. Mengasihi atau membenci? Mengasihi. Di sanalah Tuhan telah perintahkan Anda berada. Bertahanlah di situ. Ya kan? Sabar atau terburu-buru jalan pintas? Sabar. Rajin atau malas? Rajin. Firman atau malas baca Alkitab? Firman. Berdoa atau mainan? Berdoa. Gampang kan? Nggak usah yang muluk-muluk cari kehendak Tuhan yang kita nggak tahu. Yang tahu aja di depan mata. Kan pilihan multiple choice, A atau B, selalu pilih A. Rencana Allah, bukan rencanamu sendiri. Udah gitu aja. Bertahanlah di sana. Pasti sesuatu terjadi nanti. Di sana ini bukan geografis. Di sana ini kehendak Allah. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Nah itu dia. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Makanya roti ke situ. Terakhir ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang. Pagi dan malam, burung-burung gagak, binatang yang diharamkan ini, membawa roti dan daging kepadanya. Luar biasa loh. Di zaman itu roti dan daging sangat-sangat, kan nggak ada gandum, kan kelaparan, kan tidak ada hujan. Daging tuh banyak sapi udah mati, kecuali di istana. Udah nggak ada wagyu. Daging lokal aja tidak ketemu. Kalau saya baca ini supranatural banget, bukan hanya burung gagak itu yang bisa jalan. Burung gagak itu bukan hewan yang bisa kita atur. Itu hewan liar. Kok bisa membawa roti? Rotinya tentu bukan dalam bentuk gandum. Dari mana gandum di seluruh negeri nggak ada kok bisa ada roti? Dari mana daging nggak ada sapi? Itu ciptaan, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan membawa ke Elia. Ini perkara supranatural. Dan roti itu tentunya sudah dipanggang, apa dikasih selai, saya nggak ngerti. Apa dikasih meshes juga saya nggak tahu. Dan daging itu pasti sudah di-cook, tidak mungkin dimakan mentah, bukan? Jadi ini supranatural. Saya nggak bisa menemukan rahasianya. Tapi ada sesuatu yang natural juga. Berkat Tuhan terdiri dari dua. Pemeliharaannya itu supranatural dan natural. Yang natural adalah ia minum dari sungai itu. Kita tahu, minum sampai sungai itu kering, baru Elia pindah ke tempat lain. Tak lama setelah itu, konfrontasi dengan Ahab dan nabi-nabinya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, dia minum dari sungai itu. Jadi ada dua persediaan Allah, jikalau kita bertahan di sana dalam poros kehendak Allah. Kategori pertama adalah pemeliharaan Allah, provision secara supranatural, supernatural provision. Yang kedua adalah natural provision atau persediaannya yang alami. Jangan, kita harus punya dua-duanya. Tuhan tidak berkata sama Elia, aku juga akan bawakan aqua. Ya, Tuhan bilang, aqua ada di depanmu. Suling sendiri, mungkin pakai jubahnya itu. Sebelum nanti dipakai Elisa, jubahnya dipakai untuk bersihkan dari kerikil atau dari pasir. Dia juga harus ada tanggung jawab dari sisinya. Tuhan tidak sediakan air, Tuhan hanya sediakan makanan. Minuman, dia harus suling sendiri. Dia harus timba sendiri dari sungai itu. Dia harus bersihkan. Dia mungkin perlu naik ke atas hulunya, agak sedikit ke atas dari sungai Kerit itu supaya lebih bersih daripada ke bawah semakin keruh. Jadi Elia juga harus pakai bijaksana, harus pakai hikmat manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan akan menyediakan persediaan secara supranatural yang tidak ada rumusnya. Tapi Anda dan saya juga harus mengelola apa yang ada di depan kita. Suling sendiri, timba sendiri, pilih hulu bukan hilir. Bersihkan apa yang bisa, lakukan sesuai dengan hikmat yang Allah sudah berikan.
Kasihan loh, orang kalau mau hidupnya melulu supranatural, nanti konyol. Padahal 5 roti 2 ikan sudah di depan. Tapi orang yang mau hidupnya semua serba natural, nggak percaya mujizat juga kasihan. Karena orang begitu nggak akan melihat campur tangan Tuhan. Dia akan mati konyol pula. Karena sebenarnya kalau dia meminta, Tuhan berikan. Kalau dia mencari, dia mendapat. Kalau dia ketuk pintu, pintu akan dibukakan. Atau bahkan kita bisa kolaborasi, natural dengan yang supranatural. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya alami, kita berdoa dulu, minta urapan Kristus, minta restu, sehingga sesuatu yang sifatnya biasa menjadi ada kuasa supranatural di baliknya. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang alami dengan kuasa yang supra alami. Saya kasih contoh seperti hari ini, kita mau IG live, saya bicara seperti ini kan hanya berbicara. Tapi kalau saya percaya ada urapan di balik saya, dan urapan langsung kepada Anda, hidup Anda bisa berubah, seseorang akan memperoleh mujizatnya. Talking is very natural. Tapi Tuhan juga bisa memakai perkataan kita untuk mengubah situasi kita. When God touches the natural, the supernatural power will flow. Kuasa supra alami itu akan mengalir. Jadi jangan pernah remehkan ya. Sebelum kita makan, tetap kita berdoa, bukan karena takut masuk neraka. Kalau kita nggak berdoa, berdoalah supaya Tuhan memberkati makan minum kita. Sebelum kita bekerja, kita berdoa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, biasakan untuk bergantung dengan kuasa Allah. Sekalipun untuk perkara-perkara biasa kita lakukan sehari-hari. Ingat ya, bertahan di sana, sebab perkara ajaib akan terjadi. Bertahan di situ, sambil lihat sekelilingmu, apa yang bisa Anda kelola. Sekalipun hal itu alami, itu pun adalah persediaan Tuhan atas kehidupan Anda. Syukuri dulu, lalu setelah itu manfaatkan dengan benar. Amin. Bertahan di sana, di poros kehendak Allah. Tetap di sini, dalam hadiratnya, sebab Tuhan belum selesai bekerja. Hai Elia, siap-siap untuk mendapatkan visitasi ilahi. Gagak-gagak Tuhan akan mulai berdatangan ke rumah-rumah Anda dalam bentuk pertolongan, kesempatan, koneksi ilahi, orang-orang yang Tuhan utus, bahkan kejadian-kejadian heran. Tuhan akan mulai mengutusnya ke rumah-rumahmu setelah doa hari ini. Bahkan ada perkara-perkara yang sifatnya biasa, tapi jangan remehkan, itu pun persediaan Allah. Nanti Anda akan mulai lihat kebetulan-kebetulan yang terlalu kelihatannya nampak seperti kesengajaan dari Tuhan. Anda tidak akan melihat kebetulan dengan cara pandang yang sama lagi. Kebetulan adalah mujizat yang Tuhan lakukan tanpa membubuhkan tanda tangan. Siaplah menerima paket-paket ini dari Tuhan Yesus mulai hari ini. God bless your family. Tetap di sini dalam hadirat Tuhan. Tetap menyembah dan memuji Tuhan. Tetap rindu akan firman-Nya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Aku akan bertahan di sana dalam kerinduan kepada Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di dalam hadirat Tuhan, bertahan di situ.
yang terjadi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Yesus, sinar kemuliaan-Mu Yesus, tetap tinggal di dalam firman-Nya, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap dalam kesetiaan dan ketaatan, tetap di sini bersama dengan Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, haleluya, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Angkat tangan kita, mari kita betul-betul merangkul janji-Nya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, rangkul Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, Tuhan tidak jauh. Ku ingin tetap di sini,
keluarga dalam pergumulan, hamba berdoa Engkau kirimkan malaikat-malaikatmu dalam bisnis pekerjaan mereka, dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, bahkan apa yang diinginkan oleh hati putra-putrimu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang pemurah, baik hati. Tuhan, Engkau mulia. Kirimkan gagak-gagakmu ya Tuhan Yesus kepada setiap family. Every home, there is a designated blessing. Ada berkat yang khusus ditujukan ke situ. Terima kasih Tuhan, dengan iman aku melihat Yehovah Jireh mengetuk pintu. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap keluarga, ya Tuhan, Kau jauhkan dari mara bahaya, wabah, ya Tuhan Yesus, yang di luar rancangan Allah. Dan hamba berdoa untuk setiap family, setiap anggota keluarga yang terkasih yang belum di dalam Kristus hari-hari ini, mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa setiap Rabu dan Sabtu tetap jam 7 supaya nggak kemalaman buat orang-orang yang dari Indonesia Timur. Ya, hari Minggu juga welcome untuk live streaming di online ibadah bersama dengan saya, bersama dengan kami di gms.church/streaming. gms.church/streaming. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memelihara Anda sekalian. Tetap bertahan di sana. Jesus loves you.